Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas waktunya. Selamat siang adik-adik semua. Ini kalau boleh tahu dari kelas berapa aja ya? SMA. Kelas 10. Kelas 11. Kelas 11 semua ya? Baik, dari kelas 11 sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Umiatin dari program studi fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan men-sharing tentang, tadi mungkin temanya sudah disampaikan oleh Pak Teguh, yaitu mengenai penggunaan gelombang ultrasonik untuk pengujian tidak merusak. Apakah sebelumnya sudah pernah belajar mengenai gelombang bunyi kalau di kelas 11? Sudah belum? Siap belum. Belum ya, gelombang bunyi belum dapat ya. Oh, ada yang kelas 10 juga, boleh. Ada kelas 10, kelas 12 nggak ada ya berarti ya? Bu. Ya? Ada. Belum. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Ada. Saya, kelas 12 ada. Iya, Berarti kelas kalau 12. kelas 12 sudah pernah belajar gelombang ya, gelombang bunyi fokusnya. Karena yang pernah saya baca itu materi gelombang bunyi itu kalau nggak salah ada di kelas 11. Baik, hari ini saya akan sharing sedikit tentang mungkin pengayakan ya aplikasi gelombang bunyi di dalam khususnya gelombang ultrasonik dalam bidang industri. Saya akan share dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditulis atau boleh secara langsung. Baik, saya share dulu materinya. Belum saya share ya? Udah belum? Udah. Udah, Bu. Sebentar, saya tutup dulu. Oke. Saya kok nggak bisa melihat ya materi saya.
Oke. Adik-adik sudah melihat materi yang saya share belum? Iya, udah. Sudah ya. Nah, judulnya adalah aplikasi gelombang ultrasonik untuk uji tidak merusak. Nah, oke. Apa saja yang akan saya sampaikan atau akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama adalah kita mengulang sebentar atau mungkin yang belum pernah dapat, maka kita akan belajar dulu mengenai gelombang bunyi. Kemudian yang kedua, bagaimana penempuan gelombang ultrasonik. Kemudian yang ketiga, gelombang ultrasonik dan sifat-sifatnya. Kemudian yang empat adalah pengujian tidak merusak atau yang disebut non-destructive testing. Kemudian yang terakhir adalah ultrasonic testing atau pengujian menggunakan ultrasonik. Kita review sebentar apa itu gelombang bunyi. Kalau di SMA belum, mungkin dulu di SMP sudah pernah. Bunyi itu adalah dihasilkan oleh satu getaran mekanik longitudinal. Nah, di sini ada mekanik. Artinya kalau mekanik berarti dia memerlukan medium. Kemudian mekanik longitudinal yang menjalar pada suatu medium. Mediumnya apa saja? Mediumnya itu bisa berupa zat cair, padat, maupun gas. Kemudian berikutnya, kualitas bunyi itu dinyatakan dengan pendekatan atau dinyatakan dengan tinggi bunyi. Nah, tinggi bunyi ini besarnya bergantung pada amplitudo dan nada. Nada bergantung kepada frekuensi. Kemudian satuan kenyaringan bunyi apa? Satuan kenyaringan bunyi adalah desibel, disingkat dB, dan satuan dari frekuensi adalah hertz atau disingkatnya Hz. Kita mengenal bahwa berdasarkan pengelompokannya, bunyi dikelompokkan berdasarkan frekuensinya itu menjadi bunyi infrasonik, yaitu frekuensinya kurang dari 20 Hz, kemudian bunyi audiosonik, frekuensinya 20 sampai 20 kHz, dan bunyi ultrasonik, ini frekuensinya lebih dari 20 kHz. Yang bisa kita dengar yang mana? Yang bisa kita dengar adalah yang audiosonik, rentang 20 sampai 20.000 Hz. Sama seperti gelombang lainnya, bunyi memiliki parameter fisik. Yang pertama adalah panjang gelombang atau simbolnya lambda, kemudian frekuensi atau F, kemudian periode T, dan amplitudo A. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri di sini. Nah, ini kalau yang bawah ini namanya gelombang transversal, biasanya kita gambarkan seperti ini ya. Kemudian yang atas ini ada kompresi, ada rarefaction, atau mungkin kita mengenal ada rapatan. Kenapa disebut rapatan? Karena ini tekanannya tinggi. Kemudian ada rarefaction, ini regangan karena tekanannya rendah. Jadi kalau ini adalah gelombang tekanan, maka ada tekanan tinggi dan tekanan rendah. Kemudian kecepatan bunyi, tadi simbolnya C, kecepatan bunyi itu besarnya bergantung atau sebanding dengan frekuensi bunyi dan sebanding dengan panjang gelombang. Jadi kecepatan bunyi, saya ulangi, dia bergantung dengan frekuensi dan bergantung juga terhadap panjang gelombang. Selain itu, kecepatan bunyi juga ditentukan oleh satu sifat fisik lainnya yang disebut sebagai modulus Bulk. Apa itu modulus Bulk? Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya modulus Young. Ya, pernah ya? Modulus Young. Kalau kita belajar tentang pegas kan ada istilah modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, modulus Bulk itu adalah sama seperti modulus Young, tapi 3 dimensi. Apa maksudnya 3 dimensi? Kalau modulus Young itu dia perpanjangan perubahan panjang suatu benda ketika diberikan gaya atau diberikan tekanan. Kalau modulus Bulk itu adalah elastisitas volume. Jadi seberapa kecenderungan suatu benda itu volumenya berubah ke segala arah ketika diberi tekanan gitu. Jadi istilah lainnya adalah modulus Young tapi 3 dimensi atau elastisitas benda dalam arah 3 dimensi. Nah, kecepatan bunyi itu sebanding dengan besarnya modulus Bulk suatu bahan dan berbanding terbalik dengan densitas medium. Densitas itu kerapatan mediumnya.
Perhatikan di sini di gambar sebelah kiri ini ada ini misalnya ada sumber bunyi sebelah kiri, ini adalah partikel-partikel udara. Ketika di sini ada sumber bunyi, daerah yang dekat dengan sumber ini tekanannya tinggi. Kemudian dia tekanannya jadi ada perjalanan tekanan atau perubahan tekanan di setiap titik. Nah, ini titik ini tekanan tinggi, ini rendah. Nah, ini tekanan tinggi. Jadi seperti ini. Yang tadi saya sebutkan adanya kompresi atau rapatan dan adanya regangan. Ini regangan. Kemudian saya lanjutkan ke sejarah ultrasonik. Pasti semuanya sudah pernah sudah tahu ya penggunaan ultrasonik yang paling umum apa, dipakai untuk apa? Untuk apa? Ya, siapa? Yang untuk ya, silakan. Mengukur kedalaman laut, Bu. Oke, mengukur kedalaman laut, benar. Salah satu aplikasi ultrasonik itu. Ada lagi? USG. USG, ya USG untuk melihat ini ya janin ya, atau juga untuk melihat kelainan di dalam jaringan tubuh. Nggak cuma ibu hamil, tapi ketika ada sakit kadang-kadang orang disuruh USG juga. Nah, ultrasonik itu adalah tadi gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Kita lihat perjalanannya atau perkembangannya itu sudah sangat lama, dimulai dari tahun akhir 1700-an, di mana ini mulai ditemukan namanya bunyi tapi yang tidak terdengar, non audible. Kemudian ada juga penemuan efek piezoelektrik. Nah, ini saling berhubungan. Apa itu efek piezoelektrik? Nanti kita bahas di belakang. Kemudian semuanya mungkin pernah mendengar ada kapal Titanic yang dulu menabrak gunung es, ya kan? Itu ada filmnya juga. Nah, itu dari peristiwa itu para ahli itu mulai mengembangkan sonar berbasis gelombang ultrasonik untuk mendeteksi jarak atau mendeteksi apa yang di depannya. Kemudian pada era 1950-an mulai dikembangkan ultrasonik itu. Kalau sebelumnya hanya untuk mengukur jarak, ini mulai dikembangkan untuk pencitraan di bidang kedokteran. Nah, untuk melihat gambaran jaringan tubuh. Kemudian mulai di tahun 1980-an sampai sekarang itu berkembang lagi ultrasonik menjadi real time ultrasonik, sehingga berkembanglah apa itu namanya USG 3 dimensi, USG 4 dimensi. Nah, itu yang disebut real time ultrasonik. Jadi masih terus berkembang. Nah, penggunaan ultrasonik itu sangat luas. Nanti gelombang ultrasonik itu apa sih? Gelombang ultrasonik tadi adalah gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 kHz. Dia dihasilkan oleh namanya sebuah transducer dari bahan piezoelektrik. Apa itu bahan piezoelektrik? Jadi transducer ini mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kita lihat ini transducer sebelah kiri. Transducer ini terdiri dari ini ada kabelnya, ada material peredamnya. Nah, ini ada kristal piezoelektrik. Jadi piezoelektrik itu ketika terjadi perubahan tekanan, maka nanti dia akan menghasilkan listrik. Perhatikan di sini. Jadi transducer piezoelektrik ini adalah yang menghasilkan gelombang ultrasonik. Nah, ini bentuknya seperti ini. Transducer ini bisa berperan sebagai dua. Yang pertama, dia bisa memancarkan gelombang ultrasonik, tapi dia juga bisa menerima gelombang ultrasonik. Jadi arahnya dua nih. Transducer ini bisa memancarkan gelombang ultrasonik, tapi dia juga bisa menerima gelombang ultrasonik. Jadi transducer ultrasonik itu terbuat dari bahan apa? Bahan piezoelektrik ya namanya. Oke. Nah, sama seperti gelombang lain, sifat-sifat gelombang lain, gelombang cahaya, gelombang tali, gelombang air, gelombang ultrasonik juga dapat mengalami peristiwa. Yang pertama adalah pemantulan atau refleksi. Nih, pemantulan. Yang kedua, dia bisa mengalami proses scattering atau hamburan. Ini hamburan, ada titik ini, dihamburkan. Jadi apa bedanya pemantulan dengan hamburan? Kita lihat kalau pemantulan itu datang, kemudian dibalikkan dengan besaran yang sama. Nih,
Kalau hamburan datang tapi dibalikkan ke ada yang diteruskan, ini arahnya acak dan lebih kecil nih panjangnya. Artinya dia lebih kecil energinya. Kalau ini energinya sama. Kemudian yang ketiga dia bisa mengalami pembiasan atau refraksi. Kemudian yang keempat adalah dia bisa mengalami serapan. Kemudian yang kelima adalah atenuasi atau pelemahan. Karena adanya serapan, maka dia akan mengalami pelemahan, atenuasi. Kalau di sini digambarkan, perhatikan vektornya, ini panjang vektornya sekian, karena dia menembus materi, menembus bahan, maka dia akan mengalami pelemahan, jadi lebih pendek nih, atenuasi. Nah, fenomena-fenomena ini yang kemudian digunakan untuk salah satu aplikasinya adalah untuk pengujian suatu bahan. Berikutnya penjalaran gelombang ultrasonik. Nah, ini penjalaran atau istilahnya propagasi ya. Penjalaran gelombang ultrasonik itu ditentukan oleh yang namanya impedansi akustik. Nah, impedansi itu sama seperti resistansi ya. Jadi impedansi akustik medium. Impedansi apa? Impedansi itu adalah resistansi suatu bahan terhadap gelombang bunyi. Resistan itu artinya kayak hambatan gitu. Seberapa besar dia menghambat penjalaran gelombang bunyi. Perhatikan di sini impedansi akustik ini simbolnya Z, C ini adalah kecepatan, dan Rho ini adalah densitas. Kalau dari tabel ini ada materialnya, ada udara, ada tulang, ada air, kemudian ada paru-paru, ada lemak, ada jaringan lunak. Nah ini densitasnya, kita lihat densitas yang paling besar adalah tulang di sini. Kemudian kita lihat impedansinya, impedansi yang paling besar adalah juga tulang, impedansi akustiknya. Maka kecepatannya di sini, lihat kecepatan gelombang ultrasonik di dalam tulang itu yang paling besar. Kemudian paling kecil adalah di dalam udara. Ya. Jadi kita lihat di tabel ini bahwa kecepatan itu bergantung pada kerapatan atau densitas medium dan bergantung pada impedansi akustik. Nah, berikutnya pemantulan atau refleksi. Kapan terjadi refleksi? Ketika gelombang ultrasonik ini datang dari medium, ketika gelombang ultrasonik datang dari medium dengan Z1, impedansi akustik 1, menuju medium dengan impedansi akustik 2, Z2, maka akan terjadi pantulan. Nah, istilah teknisnya pantulan itu dikenal echo ya, echo. Jadi ketika gelombang ultrasonik dan akustik yang ini terjadi kapan? Ini terjadi ketika gelombang ultrasonik mengenai satu medium yang tidak rata. Kalian lihat di sini ada gambarnya. Gambar yang sebelah kiri ini misalnya air sangat tenang ya permukaannya, rata. Nah, kita dapatkan pantulan cahayanya sehingga kita dapatkan bayangan yang di sini. Tapi kalau permukaannya di sini ada beriak, maka kita tidak dapat bayangan ini karena ada hamburan di sini. Kalau di sini ini adalah refleksi atau pantulan. Jadi cahaya langsung dipantulkan oleh hamburkan sehingga kita tidak mendapatkan bayangan yang jelas. Jadi hamburan itu terjadi karena permukaannya tidak rata. Ini contohnya. Ini datang, nah ini dihamburkan nih. Kemudian pembiasan atau refraksi, kapan terjadi? Ketika terjadi pembiasan, maka terjadi perbedaan kecepatan pada medium. Contohnya ini tadi, ini Z1, Z2, nah ini pembiasan, ultrasoniknya dibiaskan, maka dia kecepatannya akan berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah fenomena
absorpsi atau serapan ini terjadi karena energi ultrasonik diubah menjadi panas. Jadi ketika gelombang ultrasonik itu menjalar ke dalam suatu medium, ini misalnya yang merah ini, maka sebagian energinya akan diserap dan dirubah menjadi panas, sehingga energinya berkurang. Nah ini kalau kita lihat penggambarannya, yang sebelah kiri ini adalah masih besar nih, makin lama makin kecil. Nah ini kenapa? Karena ada energi yang diserap diubah menjadi panas. Nah ini namanya terjadi atenuasi. Jadi atenuasi, absorpsi itu apa? Absorpsi adalah penyerapan energi oleh medium. Nah karena energi sebagian diserap, maka intensitasnya yang tadinya tinggi menjadi lebih rendah. Nah ini namanya terjadi atenuasi atau terjadi pelemahan. Jadi saya lanjutkan, kemudian pengujian tidak merusak atau non-destructive testing, lebih dikenal dengan NDT. Pengujian tidak merusak itu apa? Pengujian tidak merusak adalah suatu proses untuk melakukan inspeksi atau evaluasi terhadap ada atau tidaknya cacat pada suatu material atau komponen tanpa menimbulkan kerusakan. Jadi kita ingin melihat ada nggak nih cacat di satu benda, tapi kita tidak merusak benda itu. Nah, NDT ini berperan penting dalam memastikan keamanan operasi suatu alat atau sistem. Contoh beberapa industri yang menggunakan NDT antara lain industri penerbangan, industri otomotif, kereta api, kemudian industri konstruksi yang menggunakan baja maupun logam, kemudian industri tekstil, industri kimia, kemudian pembangkit listrik juga. Jadi NDT, saya ulangi, pengujian tidak merusak adalah proses melakukan evaluasi tanpa merusak material tersebut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan metode NDT ini? Yang pertama, kita bisa mendeteksi ada tidaknya cacat, baik ukurannya, bentuk, maupun orientasi. Kemudian kita bisa mendeteksi ketebalan material pelapis suatu bahan, misalnya ketebalan cat atau coating pelapis suatu bahan kita bisa deteksi. Kita juga bisa mendeteksi ada tidaknya kebocoran, misalnya pada suatu pipa gas gitu ya, kita bisa deteksi ada tidak kebocoran. Kemudian kita juga bisa mendeteksi struktur mekanik maupun struktur fisik suatu bahan, contohnya kekerasannya berapa. Kemudian kita juga bisa menentukan komposisi kimia, misalnya adalah komposisi karbon di dalam baja. Nah, ini beberapa penggunaan NDT. Terdapat beberapa metode NDT, jadi NDT tadi adalah non-destructive testing atau pengujian tidak merusak. Terdapat banyak sekali metode. Yang pertama, yang sering digunakan kalau kita ingin melihat ada tidaknya cacat, kan kita mengamati secara langsung ya dengan mata kita. Ini namanya visual testing. Kita mengamati objek langsung, kemudian dilihat ada tidak kerusakan di situ. Misalnya ada tidak korosi di sini. Kita bisa secara langsung atau menggunakan misalnya kaca pembesar, itu juga sama, itu masih visual testing. Yang kedua adalah kita menggunakan cairan penetran. Cairan penetran ini kita lihat di gambar ini, diberikan cairan yang sifatnya berwarna atau berpendar. Kemudian kalau kita berikan cahaya, maka di sini di gambar ini terlihat nih, ini ada berpendar, berarti ada retakan di sini. Nah, kenapa ini menggunakan cahaya UV? Biasanya untuk biar lebih terlihat gitu. Kalau tanpa cahaya kan kita nggak bisa melihat. Nah, dua metode ini adalah cocok digunakan untuk mengamati adanya cacat pada permukaan. Cacat yang ada di permukaan benda. Bagaimana kalau cacatnya itu bukan di permukaan tapi di dalam? Nah, tentu dua metode ini sulit untuk digunakan. Maka ada metode lainnya, yaitu yang pertama adalah GPR atau Ground Penetrating Radar. Apa itu GPR? GPR ini kita menggunakan gelombang radio dengan frekuensi radar untuk melihat gambaran di bawah permukaan tanah. Jadi gelombang radio kita pantulkan, nanti di dalam tanah ini ada apa aja, misalnya ada batuan, ada air, ada minyak, maka tentu akan berbeda pantulannya. Kalau gelombang radionya mengenai batuan atau dia mengenai air, pasti akan beda pantulannya. Nah, ini
Ini untuk melihat apa yang ada di bawah permukaan. Berikutnya adalah metode ultrasonik, sama seperti kalau kita mencari berapa kedalaman laut itu kan pakai sonar ya, atau itu kita memberikan gelombang ultrasonik ke dalam laut, kemudian kita ukur waktu nyampenya berapa lama, maka kita dapatkan oh dalamnya sekian gitu, dalam lautnya sekian. Jadi metode ultrasonik ini, gelombang ultrasonik, ketika dia mengenai medium yang memiliki impedansi akustik yang berbeda, maka sebagian akan dipantulkan ke transducer pengirim, berikutnya diolah datanya. Metode lainnya ada metode laser, metode magnetik, radiografik, microwave, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini beberapa contoh penggunaan non-destructive testing. Ini misalnya di dalam pembuatan satu alat, kemudian dalam pengelasan, grinding, atau dalam perlakuan panas, atau dalam pelapisan satu benda gitu. Ini dalam proses pembuatan, atau juga bisa digunakan dalam untuk inspeksi kerusakan. Misalnya di sini ada tidaknya retak, ada tidaknya korosi, atau ada tidaknya kebocoran pada ini. Tadi dia banyak digunakan pada industri petrokimia. Lihat ini industri petrokimia ya, ini banyak ya untuk melihat ada tidaknya kebocoran. Nah, bagaimana pengujian ultrasonik itu dilakukan? Biasanya ya, frekuensi yang digunakan adalah 0,1 sampai 15 Hz. Gitu. Kemudian secara umum pengujian ultrasonik ini didasarkan pada penangkapan gelombang pantul atau metode pulse echo. Ini, nah seperti ini. Ini transducer ultrasonik, dia memberikan gelombang ke sini, gelombang ultrasonik, maka dia dipantulkan oleh bagian belakangnya, diterima lagi oleh transducernya. Muncullah ini sinyal. Tapi ketika di dalam bahan ini ada cacat, misalnya ada pori atau apa, lubang, ada retakan gitu, dia di sini dia akan dipantulkan lagi. Nah, sinyal yang dipantulkan oleh yang pertama dan sinyal yang dipantulkan oleh yang kedua ini kan berbeda tingginya. Maka ini yang dipantulkan oleh retakan ini, kemudian yang belakang ini adalah yang dipantulkan oleh bagian belakang. Nah, dari perbedaan ini nanti kita dapat menentukan berapa besar cacatnya, kemudian ukurannya seperti apa, dan bentuknya seperti apa. Nah, kemudian ini kelebihan-kelebihannya, kelebihan pengujian ultrasonik tadi, dia bisa mendeteksi kedalaman cacat, posisi maupun dimensinya. Kelemahannya apa? Kelemahannya di sini diperlukan seorang yang sangat berpengalaman, karena kita harus membedakan tadi sinyal, apakah sinyal yang ini tadi disebabkan oleh sinyal cacatnya atau oleh bagian belakang bendanya, kemudian pada bentuk yang tidak beraturan ini sudah digunakan. Baik, ini saya akan coba share video sebentar ya Pak Teguh, boleh ya? Saya share video dulu. Ini ada video, nanti coba saya. Non-destructive testing, ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atoms, extremely magnified and simplified as a single crystal. To begin with, a rigid, unyielding stop. Non-destructive testing, ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. The longitudinal section through the cylinder shows the position of the atoms, extremely magnified and simplified as a single crystal. To begin with, a rigid stop is attached to the right front end of the cylinder.
At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound waves. Pushing and pulling briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. The sound wave reaches the rigid stop at the right side. It is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a receiver. Perhatikan di sini ketika gelombang yang sebelah kiri ini, gelombang longitudinal kemudian mengenai bagian yang kanan, dia akan dipantulkan. Nah, ini titik-titik ini adalah kita ibaratkan atom-atom penyusun suatu medium. Kita lanjutkan. A free end is also able to reflect a wave. In this case, however, the tensile side runs ahead in the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder, but this is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of a workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of a workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic pulse. Perhatikan di sini bagaimana prinsip testing menggunakan ultrasonik. Di sini ada transducer, dia menghasilkan sinyal ultrasonik, nanti dia akan dipantulkan, dan ini adalah yang cavity ini adalah misalkan ada cacat. Jadi ini ada suatu medium, ini ada cacat di dalam satu bahan yang kita tidak bisa melihat. Nah, ini transducer ultrasoniknya, dilanjutkan ya. At a place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also termed back wall. The pulse is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. Jadi ini metode pengujian ultrasonik menggunakan pulse echo. Jadi ini transducernya dia bersifat berperan sebagai pemancar dan juga penerima. Tadi dia memancarkan sinyal, kemudian dia juga menerima sinyal pantulannya. In pulse echo mode, a transducer installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards on the y-axis and the time towards the right on the x-axis. With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor: the transmission pulse and the echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Di sini ketika tidak ada cacat, maka sinyalnya hanya dua, yaitu sinyal datang yang ditransmisikan, kemudian sinyal yang dipantulkan yang disebut sebagai back wall echo. Nah, ketika dia mengenai cacat, kita lihat ada berapa sinyal. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green painted steel cylinder to be found. It contains artificial defects which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. It can transmit and receive ultrasonic pulses. Nah, ini contoh penggunaannya. Kita ingin melihat ada tidaknya cacat pada silinder logam ini di dalamnya, maka di sini digunakan ultrasonic method. Kita lihat ya. A computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor. The reason for this is the too small contact area probe and the workpiece. Only with the use of a gel, the so-called couplant, the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back into the probe. Now the back wall echo turns up on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder.
Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time, a very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder back wall lies in a depth of about 200 millimeters below the probe, so the cylinder has a height of 200 millimeters. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of 130 millimeters. Terlihat di sini ada cacat yang letaknya pada kedalaman 130 mm. Jadi di sini ini sinyal tadi, sinyal yang pertama datang. Ini sinyal pantulnya hanya sekian. Lokasinya di mana? Lokasinya ini di 130 mm. Jadi di dalam sini kelihatan ada nanti ada Meters cacatnya. below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 millimeters. The second smaller echo at 174 millimeters is caused by double reflection on the same imperfection. And these are the defects. A drill hole and a saw cut. Filled up near the surface and painted, they are not visible from the outside. The drill hole in a depth of 130 millimeters. The saw cut 87 millimeters below the surface. Trams are popular means of transport in Karlsruhe in southern Germany. The tram cars are not only cleaned regularly, but also tested thoroughly in regular intervals by the transport company. Among many other maintenance points, the ultrasonic examination of the wheel axles plays an important role. A tram enters the maintenance hall for inspection. Some of the tram cars have already been lifted up. That way the bogies can easily be detached, pushed forward, and examined carefully. This is one of the bogies jacked up to... Nah, ini salah satu penggunaan pengujian ultrasonik untuk mengecek ada tidaknya retakan pada roda-roda kereta api. Kita lihat comfortable working height and prepared for ultrasonic inspection. Special attention is given to the wheel axle, among experts known as wheel set axle. It has been designed as a hollow axle. This saves weight and facilitates the ultrasonic examination. The material tester applies a suitable oil as a couplant into the bore of the axle. Now he takes a special probe designed exactly for this purpose, inserts it carefully into the bore with a mount, and evenly spreads out the couplant by turning and pushing. He has accurately marked the most important examination points at the mount. In an experienced manner, he positions the probe at the appropriate places within the wheel set axle and watches the monitor closely. The probe has specially been designed for this application. It transmits the ultrasonic pulses at an angle of 45 degrees. At a place without deep... Nah, ini probe ultrasoniknya, kalau untuk roda dia bentuknya yang disodorkan tadi di dalam. Nah, kalau misalnya di sini ada retakan, maka dia nanti akan beda pantulannya. Jadi ini di dalam rodanya ini. Defects, no defect echo returns. But when the pulse encounters a crack which has grown in from the outside, double reflection occurs and a typical defect echo is recorded. It is important to note that also the shape of the wheel set axle may lead to an echo, for example, at shoulders. These are so-called contour echoes. In this particular case, only contour echoes are recorded. No abnormality has been detected. The wheel set axle is perfect and can be used again to transport many passengers until the next examination becomes due. Baik adik-adik, itu tadi materi mengenai gelombang ultrasonik dan aplikasinya, terutama
dalam bidang pengujian tidak merusak. Masih banyak lagi aplikasi ultrasonik untuk bidang-bidang lainnya, terutama di kesehatan itu sangat banyak ya. Nanti mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ditulis, diketik di situ, atau langsung juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan tadi bisa memberi gambaran ini ya, gambaran ke adik-adik ya, bahwa terapan kalau kita belajar misalnya di SMA kita belajar gelombang ini buat apa sih gitu, sebenarnya itu nanti menjadi dasar buat kalian ketika nanti mengambil studi lanjut, jadi tahu ternyata itu banyak sekali fungsinya. Gitu. Ada pertanyaan dari adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, atau kalau masih kurang dipahami nanti boleh materinya kita share. Bumi, ya. Ini ada yang nanya, Bumi, punten. Ada yang mau tanya, Bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau ditanya adalah dalam metode liquid penetrat dari yang ditampilkan menggunakan sinar UV, bukankah sinar UV masuknya gelombang elektromagnetik ya? Oh, bukan. Tadi yang materi yang tadi sebelumnya, jadi sinar UV-nya itu bukan untuk pengujiannya. Jadi kalau kalian misalnya mau lihat apa yang sering kalian lihat penggunaan sinar UV, contohnya, buat apa? Kalau kita lihat uang palsu itu pakai UV nggak ya? Iya kan? Jadi tadi bukan sinar UV-nya itu hanya digunakan untuk membantu biar kita ngelihat kan di materinya atau di bendanya itu kita suntikkan cairan yang sifatnya dia berpendar ketika kena cahaya. Itu namanya cairan yang bersifat fluoresen. Jadi kenapa digunakan sinar UV? Ya biar lebih kelihatan pendaran dari cairannya tadi. Jadi metode liquid penetran tadi adalah kita menggunakan satu cairan yang sifatnya berpendar ketika dikenai cahaya. Jadi cahaya itu hanya membantu mata kita untuk mengamati, bukan untuk melihat retakannya. Itu maksudnya. Memang UV termasuk metode, termasuk salah satu jenis gelombang elektromagnetik, tapi intinya tadi bukan UV-nya yang digunakan untuk melihat cacatnya, tapi dia hanya membantu mengamati pendaran dari cairan yang kita gunakan. Tuh. Ada lagi pertanyaan adik-adik? Banyak sekali metode pengujian menggunakan ultrasonik ya. Contoh pengujian tidak merusak ya, salah satunya USG itu. USG kan kita ingin melihat bagaimana kondisi jaringan tubuh tanpa merusak. Nah, USG juga berkembang dari awalnya 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, sampai sekarang yang 4 dimensi atau yang real time. Nah, nanti ada beberapa, ada di akhir ini ada tugas dari saya, nanti saya minta adik-adik kerjakan ya, biar bisa lebih mengeksplorasi. Materinya juga kami akan share. Mungkin ada lagi Pak Teguh? Sudah kayaknya. Sudah? Baik. Ya, sudah. Terima kasih banyak Pak Teguh. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mungkin kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.